balik gemerlap gedung pencakar langit, kemewahan pusat perbelanjaan, dan citra sebagai negara adidaya, Amerika Serikat menyimpan paradoks yang memilukan. Jutaan warganya masih berjuang melawan kelaparan dan kerawanan pangan. Bagaimana mungkin negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang setiap tahun memproduksi makanan berlimpah justru gagal memastikan warganya bisa makan layak? Mengapa angka kerawanan pangan di sana tak kunjung turun, bahkan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir? Kisah ini bukan sekadar tentang perut kosong, tetapi tentang ketimpangan sistemik, kegagalan kebijakan, dan manusia-manusia yang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Sebelum menyelami akar masalah, penting untuk memahami makna kelaparan dan kerawanan pangan. Menurut US Department of Agriculture, USDA, kerawanan pangan didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengakses makanan bergizi secara konsisten yang berdampak pada kesehatan dan produktivitas. Sementara, kelaparan adalah kondisi ekstrem ketika seseorang benar-benar tak memiliki asupan makanan dalam waktu lama, seperti gambaran orang mengais sampah atau tak makan berhari-hari. Namun, kerawanan pangan lebih halus dan sering tak terlihat. Contohnya, seorang ibu yang memilih makan sekali sehari agar anaknya bisa makan 3 kali meski hanya dengan mie instan, atau pekerja paruh waktu yang mengandalkan makanan cepat saji murah karena tak sanggup membeli sayur dan buah. Mereka mungkin tidak kelaparan secara fisik, tetapi pola makan tak seimbang itu lambat laun merusak kesehatan. Di Amerika, inilah realitas 50 juta orang, termasuk 14 juta anak-anak yang hidup dalam ketidakpastian pangan. Amerika Serikat adalah rumah bagi orang-orang terkaya di dunia, tetapi juga bagi 36,8 juta warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data US Census Bureau 2023. Yang mengejutkan, angka kerawanan pangan bahkan lebih tinggi, 50 juta orang pada 2022 menurut Feeding America. Artinya, banyak keluarga yang secara teknis tidak miskin tetap kesulitan memenuhi kebutuhan makan bergizi. Akar masalahnya terletak pada ketimpangan ekonomi yang dalam. Upah minimum federal Amerika Serikat masih sekitar $7.25 per jam, angka yang tak berubah sejak 2009. Sementara, biaya hidup melonjak drastis. Menurut Urban Institute, pada 2022, 63% orang dewasa Amerika Serikat melaporkan bahwa biaya kebutuhan pokok seperti sewa, BBM, dan makanan naik hingga 55%. Inflasi makanan nasional bahkan mencapai 70% dalam 25 tahun terakhir, USDA. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, situasi ini memaksa mereka memilih antara membayar tagihan listrik atau membeli sayuran segar. Selain kemiskinan, akses ke makanan sehat juga menjadi penghalang besar. Di banyak wilayah AS, terutama daerah pedesaan dan perkotaan miskin, toko kelontong yang menjual bahan segar seperti buah, sayur, atau daging tanpa lemak sangat jarang. Daerah ini disebut gurun pangan, food deserts. Sebaliknya, yang mudah ditemukan adalah minimarket berisi makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak. Bagi mereka yang tak memiliki kendaraan pribadi atau akses transportasi umum, bepergian puluhan kilometer ke supermarket terdekat adalah kemewahan. Akibatnya, keluarga-keluarga ini terjebak mengonsumsi makanan tidak sehat yang memperparah risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Ironisnya, di negara yang menghabiskan miliaran dolar untuk industri kesehatan, kerawanan pangan justru menjadi biang keladi krisis kesehatan kronis. Anak-anak adalah korban paling rentan. Menurut No Kid Hungry, 1 dari 6 anak Amerika Serikat mengalami kerawanan pangan. Dampaknya mengerikan. Anak yang sering melewatkan sarapan atau makan siang berisiko tinggi mengalami stunting, daya tahan tubuh lemah, dan kesulitan berkonsentrasi di sekolah. Data menunjukkan prestasi akademik anak dari keluarga rawan pangan 17,5% lebih rendah daripada rekan mereka yang gizinya tercukupi. Bayangkan, seorang siswa SD yang perutnya keroncongan di kelas.
bagaimana ia bisa fokus pada pelajaran matematika atau membaca. Tak hanya itu, kurangnya nutrisi di masa Golden Age 0-5 tahun dapat menyebabkan kerusakan kognitif permanen. Ini bukan hanya tragedi individu, tetapi ancaman bagi masa depan bangsa. Paradoks lain adalah budaya food waste yang masif. Setiap tahun, Amerika Serikat membuang 40% makanan yang diproduksinya, senilai 218 miliar dolar, ke tempat sampah. Makanan ini cukup untuk memberi makan seluruh populasi rawan pangan di negara tersebut. Penyebabnya beragam. Standar estetika supermarket yang menolak buah tak sempurna bentuk, restoran yang membuang sisa makanan, hingga kebiasaan rumah tangga menyimpan berlebihan. Sementara, makanan segar terbuang, bank makanan, food banks, seringkali hanya menerima donasi produk kaleng atau makanan olahan yang bertahan lama. Akibatnya, keluarga miskin memang tak kelaparan, tetapi tetap kekurangan gizi. Seperti lingkaran setan, mereka bertahan hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Pemerintah Amerika Serikat sebenarnya telah menjalankan program bantuan pangan sejak tahun 1960-an, seperti Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP, yang memberikan kartu makanan untuk keluarga miskin, atau National School Lunch Program, yang menyediakan makan siang gratis di sekolah. Selama pandemi COVID-19, bantuan ini diperluas, namun dicabut pada tahun 2022 dengan alasan pemulihan ekonomi. Padahal, pencabutan ini terjadi di tengah inflasi tertinggi dalam 40 tahun. Akibatnya, jutaan keluarga yang sebelumnya terbantu kembali terjerembab. Menurut Center for American Progress, 65% penerima SNAP adalah anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas. Tanpa jaring pengaman, kelompok rentan ini terjungkal ke jurang kerawanan pangan. Krisis ini juga mencerminkan ketidakadilan rasial. Data Feeding America menunjukkan komunitas kulit hitam dan Hispanik 2 kali lebih rentan mengalami kerawanan pangan dibanding kulit putih. Akar masalahnya adalah diskriminasi historis dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Misalnya, redlining, kebijakan bank tahun 1930-an yang menolak kredit untuk wilayah berpenduduk kulit berwarna, masih berdampak hingga kini. Daerah tersebut cenderung menjadi food deserts dengan investasi publik minimal. Lantas, bagaimana memutus rantai ini? Aktivis dan ahli sepakat bahwa solusi sementara seperti food banks tak cukup. Perlu reformasi struktural, antara lain penyesuaian upah minimum. Upah harus sesuai dengan biaya hidup real, termasuk akses makanan sehat. Perlu diberlakukan subsidi untuk petani lokal, untuk mempermudah distribusi produk segar ke komunitas miskin, memberdayakan keluarga untuk memanfaatkan bahan makanan sederhana secara kreatif. Regulasi pengurangan food waste, yaitu dengan memberi insentif bagi supermarket dan restoran untuk menyumbang kelebihan makanan, bukan membuangnya. Program SNAP juga perlu diperluas. Tujuan akhirnya menjadikan bantuan pangan sebagai hak, bukan sekadar bantuan sosial. Kelaparan di Amerika Serikat bukanlah takdir, tapi pilihan politik. Kisah kelaparan di Amerika Serikat adalah cermin kegagalan sistem. Di negara yang menghabiskan 886 miliar dolar untuk anggaran militer 2023, membiarkan 14 juta anak kelaparan adalah keputusan politis, bukan ketiadaan sumber daya. Makanan seharusnya menjadi hak asasi, bukan komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu. Seperti dikatakan aktivis pangan Jose Andres, when we talk about feeding people, it's not just about giving them a meal, it's about giving them dignity. Hingga martabat itu diakui sebagai bagian dari kebijakan nasional, Amerika Serikat akan tetap menjadi negeri paradoks, gemerlap di permukaan, tetapi rapuh di garis pertahanan paling dasar, piring makan warganya. Video ini menggambarkan kompleksitas krisis pangan di Amerika Serikat, mengajak kita melihat kelaparan bukan sebagai masalah individu, tetapi sebagai kegagalan kolektif. Solusinya pun harus berani, tidak sekadar memberi ikan, tetapi memperbaiki danau yang kering.